Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa dengan saya lagi, Neng Eva. Gimana kabarnya sahabat hikmah semuanya hari ini? Yang soleh dan solehah, yang baik hatinya, yang cantik dan yang ganteng lahir batinnya, yang tidak sombong, rajin menabung, serta rajin sedekah. Semoga hari ini sehat-sehat walafiat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan semoga kita semuanya mendapatkan kucuran rahmat, keberkahan, dan keridhoannya, serta mendapat syafaat baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, baik ketika di dunia maupun di akhirat kelak. Amin, amin, amin ya robbal alamin. Baik sahabat hikmah semuanya, sebelumnya saya akan mengingatkan bahwa video ceramah ini dibuat untuk umum dan bagi siapa saja yang mau mengambil pelajaran, manfaat, serta hikmah di dalamnya, serta untuk pertumbuhan dan perkembangan jiwa kita setiap harinya. Jadi semangat terus belajar berbenah jiwa. Dan juga video ceramah YouTube ini dibuat tidak untuk menyinggung siapapun serta tidak untuk merendahkan siapapun. Justru sebaliknya, di sini kita belajar berbenah jiwa, belajar menata jiwa, belajar membeningkan hati dalam rangka ketauhidan menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. So, semangat terus belajarnya ya. Dan video ceramah ini juga dikhususkan untuk para salikin dan para murodin, yaitu orang-orang yang menapaki jalan ruhani menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau para pejalan sufi. Bedanya salikin dengan murodin yaitu kalau salikin orang yang menghendaki menapaki jalan ruhani atau menghendaki mengenal diri, mengenal Allah, punya itikad, punya usaha sendiri, istilahnya tuh punya niat di dalam hatinya untuk mengenal Allah. Tetapi kalau murodin atau majdubun yaitu orang yang ditarik oleh Allah, dipaksa oleh Allah untuk mengenal Allah. Jadi orang-orang yang diridhoi. Namun secara syariat yang lebih bagus itu adalah para salikin, karena biasanya para salikin ini syariatnya lebih dipakai. Tapi kalau murodin atau majdubun ibaratnya sesuai atau belum sesuai dengan syariat, dia akan dipaksa sehingga dia akan menjadi orang yang diridhoi dan pada akhirnya juga menjadi orang yang takwa, solihin, serta arifin, insya Allah ya. Nah sekarang kita lanjutkan lagi. Kemarin saya tuh sudah buat video ini tuh sudah buat ya 2, karena mengapa terlambat upload, ternyata tidak ada suaranya. Jadi settingan dari HP-nya itu di silent. Saya tidak tahu kalau itu memang berpengaruh gitu kan. Jadi tidak ada suaranya. Nah makanya sekarang saya bikin lagi gitu. Jadi yang 2 itu udah dihapus. Baik, kita lanjutkan lagi. Kemarin kita belajar tentang zikir ya. Kajian ke-49, zikir adalah jalan terdekat menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tanda-tanda matinya hati, yaitu yang ke-50. Sekarang kita lanjutkan lagi kajian Al-Hikam yang ke-51. Bismillahirrahmanirrahim. Awalu wajibin alal insani ma'rifatun ilahi bistiqoni. Dan yang pertama wajib bagi manusia adalah mengenal Tuhannya dengan yakin. Bismillahirrahmanirrahim. Jangan sampai dosa yang kau anggap besar menghalangimu untuk berbaik sangka kepadanya. Siapa yang mengenal Tuhannya akan menganggap dosanya kecil jika dibandingkan dengan kemurahannya. Saya ulangi ya. Jangan sampai dosa yang kau anggap besar menghalangimu untuk berbaik sangka kepadanya. Siapa yang mengenal Tuhannya akan menganggap dosanya kecil dibandingkan dengan kemurahannya. Ibnu Athaillah Al-Iskandari. Maksudnya bagaimana? Nah kemudian
Syekh Abdullah Asyarqawi Al-Khalwati, yaitu seorang Grand Syekh di University Al-Azhar Kairo, menambahkan penjelasan. Jangan kau anggap dosa yang kau lakukan itu besar dan tidak mungkin diampuni sehingga membuatmu putus asa dari rahmat Tuhanmu. Anggapan semacam itu termasuk sikap tercela dan dapat merusak keimanan. Sikap itu bahkan lebih buruk daripada dosa yang kau lakukan. Nah, saya akan tambahkan, perlu diingat ya bahwa ini adalah pelajaran tasawuf gitu. Jadi lebih kepada ruhani ya, bukan berarti kita menyepelekan dosa. Nanti saya akan tambahkan lagi. Ini lanjutkan dulu tuturnya Syekh Abdullah Asyarqawi ya. Hal itu mencerminkan ketidaktahuanmu tentang Tuhanmu dan memperlihatkan bahwa kau mengandalkan diri sendiri di hadapan Tuhanmu. Siapa yang mengenal Tuhannya dengan baik tentu akan mengetahui dosa apa saja yang tidak ada ampunan dan maafnya. Lain halnya jika anggapan itu mendorong pelakunya untuk bertobat dan bertekad untuk tidak mengulanginya lagi. Ini adalah anggapan yang terpuji dan merupakan tanda keimanan seorang hamba. Ibnu Mas'ud berkata, seorang mukmin melihat dosa seperti melihat gunung yang besar. Ia takut dosa itu runtuh menimpanya. Sementara itu, seorang pendosa melihat dosa seperti melihat seekor lalat yang hinggap di hidungnya. Ketika ia menepisnya, lalat itu pun terbang dan hinggap kembali. Ada yang berkata, semakin ketaatan seseorang dianggap kecil, maka ia semakin besar di sisi Allah. Semakin maksiat dianggap besar, maka ia akan semakin kecil di sisinya. Nah, jadi penjelasan di sini ada beberapa tingkatan ya. Jadi kalau seorang arif itu menganggap dosa itu lebih kecil, sedangkan rahmat Allah itu lebih besar. Karena apa? Seorang arif itu sudah tidak memiliki keinginan untuk berbuat dosa atau niat melakukan suatu keburukan gitu. Kalaupun ia harus sampai terjerumus atau tergelincir kepada suatu dosa, biasanya itu keseret-seret dosa sama orang lain atau dosa yang terlibat dengan orang lain atau ketidaksengajaan. Makanya dosanya sebesar apapun tetap menganggap rahmat Allah itu, ampunan Allah itu lebih besar selama dosa itu bukan dosa kemusyrikan gitu kan. Dan janganlah berputus asa dari rahmat Allah. Ketahuilah bahwa Allah itu kan Maha mengampuni dosa, Maha mengampuni segala dosa kecuali dosa syirik gitu ya. Jadi itu dijadikan pedoman, tetapi bukan berarti ia harus terus melakukan dosa lagi. Ada lagi golongan orang mukmin gitu, dia melihat gunung yang besar itu ya, dia kalau berdosa itu seperti itulah gitu, gunung yang besar gitu, jadi takut runtuh menimpanya sehingga ada keinginan untuk segera bertobat dan tidak mengulanginya lagi. Sementara golongan yang pendosa ya, atau golongan yang selalu meremehkan dosa, jadi lalat itu seperti dosa itu seperti lalat yang hinggap di hidungnya gitu, terus udah dikibasin gitu ya, terbang nanti hinggap lagi, terus dan terus begitu tanpa ada penyesalan dalam berbuat dosa gitu. Tentu golongan yang manakah kita, hati kita yang tahu, masing-masing pribadi kita yang tahu, dan segera sadari, segera beranjak ke level yang lebih bagus lagi istilahnya ya. Jadi kalau kita sudah menjadi seorang arifin atau salikin menuju ke arifin gitu kan, tentu kita mempunyai dasar atau basic takwa ya kan, menjauhi segala larangannya dan menjalankan segala perintahnya. Tentu kan menjalani taholi, tahali sampai ke tajali. Nah, artinya taholi itu kan membersihkan diri dari segala dosa batin, dosa lahir dan juga penyakit batin, serta kita bertobat ya. Dan tahali itu kan menghiasi diri dengan ibadah-ibadah batin, ibadah lahir dan segala kebaikan, dan jadikanlah itu sebagai amal soleh kita sehari-hari sehingga kita terus bersih dari dosa lahir maupun batin. Walaupun memang manusia itu tempatnya salah, hilap, luput dan dosa, namun sebaik-baik manusia yang seperti itu, yang lemah dan luput dari salah dan dosa itu ya orang yang mau bertobat dan mau berbenah jiwa. Artinya kalau kita sudah bisa berbenah jiwa,
jiwa, timbul kesadaran di dalam hati untuk tidak berniat atau melakukan suatu dosa gitu. Kalau misalkan harus tergelincir ke dalam dosa, ya namanya juga ibaratnya namanya manusia hidup, apalagi kita bukan seorang nabi, bukan seorang rasul gitu, tentu kan banyak kesalahan yang tidak disadari gitu. Tapi kalau kita sadar kan, kalau memang itu mau salah ya kita hindari. Kalau misalkan sampai terjebak kepada suatu dosa, itu biasanya dosa-dosa yang tidak disengaja, artinya tidak punya niat untuk melakukan dosa, tapi karena keterlibatan dosa dari orang lain, biasanya begitu. Tapi kalau kita masih misalkan sengaja ingin melakukan dosa, sengaja gitu, ibaratnya dosanya itu bukan dosa yang kepepet ataupun kesalahan yang kepepet atau darurat, tapi benar-benar diniatin untuk melakukan dosa. Nah itu segeralah banyak bertobat dan berbenah jiwa serta berbenah diri. Ingat, taholi, tahali, sampai tajali, ya, itu adalah merupakan perjalanan seorang ahli tasawuf yang mana harus kita laksanakan dengan istiqomah gitu. Nah dulu juga ada pertanyaan, bagaimana Bu, katanya kalau misalkan selama menjalankan tasawuf itu ada pengingkaran gitu, maksudnya entah itu ingkar dari tidak mengerjakan amal soleh ataupun misalkan melakukan suatu kemaksiatan. Ya, maksiat itu kan tidak hanya dosa saja, kita lalai dari berzikir juga itu kan suatu kemaksiatan gitu kan. Nah bagaimana kalau selama menjalankan ibadah tasawuf itu ada pengingkaran, ada pertanyaan seperti itu. Ya, saya jawab kembali lagi kepada pribadi kita masing-masing gitu kan. Niat kita untuk menjalankan ilmu tasawuf ini untuk apa gitu kan. Kalau memang tujuan kita Allah, fokuslah ke Allah. Jadi ibaratnya gelap dan terang, lapang dan sempit gitu kan, bahagia, derita, sedih, senang, syukur, itu kan semua bagian dari perjalanan. Jadi kita itu tidak akan selamanya berada diam di situ, tetapi tujuan kita adalah Allah. Kalau misalkan di perjalanan ada pengingkaran, maka bertobatlah dan segera berbenah gitu. Jadi sehingga kita itu jatuh bangkit lagi, segera maju lagi ke depan gitu. Jatuh bangkit lagi, maju lagi ke depan. Dan memang kita belajar tasawuf itu tidak mudah gitu, banyak sekali rintangan gitu. Entah itu rintangannya misalkan faktor internal, konflik batin misalkan ya, apalagi kan ilmu tasawuf ini tidak semua orang tahu. Tentu banyak pertentangan karena banyak orang yang salah paham. Jadi bukan ilmu tasawufnya yang jelek, justru ilmu tasawuf itu ilmu yang paling bagus gitu dibandingkan ilmu yang lain, karena ilmu tasawuf itu mencakup syariat, thariqat, hakikat, makrifat gitu kan, yang mana semuanya harus dijalankan. Tapi ketika ada orang yang salah memahami, tentu kan ada pro dan kontra yang mau mempengaruhi kita agar kita itu keluar dari jalur tasawuf gitu kan. Banyak sekali ya kita temui gitu di dalam kehidupan kita sehari-hari bagi mereka yang awam atau belum mengerti atau yang salah memahami karena mendengar gosip-gosip miring tentang ilmu tasawuf. Padahal bukan ilmunya yang salah, tetapi manusia itu sendiri yang tidak menjalankan sehingga dipandang ilmunya ke bawah-bawah jelek gitu. Padahal kembali kepada pribadi masing-masing gitu. Bukan ilmunya tetapi pribadi orang tersebut itu gitu. Misalkan seperti tidak mau sholat gitu kan karena ada kata-kata meninggalkan syariat, jadi beneran tidak sholat gitu, hanya sholat daim misalkan, itu pun salah besar. Kita itu mau ilmunya mau setinggi apapun, ilmu itu kan pedoman. Tetap kita itu umat baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka jalanilah yang wajib dan yang sunnah gitu, yang fardu dan yang sunnah, serta kebaikan-kebaikan yang lainnya. Bahkan di dalam ilmu tasawuf pun ya, pra tasawuf gitu, sebelum kita menjalankan ilmu tasawuf, ada yang dinamakan tazkiyatun nufus, penyucian jiwa, yang mana penyucian jiwa itu dilanjutkan dengan taholi dan tahali. Artinya kan dasarnya kan takwa, menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya gitu. Jadi jangan sampai kita melenceng dari syariat. Hanya saja jika kita sudah tahu ilmunya, lalu jangan
harus bisa meninggalkan sholat itu artinya kita tetap sholat, namun jangan diakui diri kita yang sholat, tetapi pelaku amal yang hakiki adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu adalah pemahaman batiniah. Jadi pahami di dalam hati kita, tidak perlu didohir-dohirkan kepada orang yang belum mengerti atau orang non salikin gitu ya. Jadi kita itu tetap punya kesadaran jiwa gitu, walaupun misalkan harus tergelincir ke dalam dosa, namanya juga manusia hidup gitu ya. Tapi jangan disengaja-sengaja. Kita niat dari rumah, misalkan saya niat misalkan mau nyulik orang misalkan, nah itu jangan kayak gitu. Misalkan saya mau ngebunuh siapa gitu, itu nggak boleh. Kita keluar dari rumah niat aktivitas gitu kan, bismillahirrahmanirrahim, bismillahirrahmanirrahim, Allah la haula wala quwata illa billahil aliyil adim gitu. Dengan dasar tawakal kita berusaha beraktivitas, ya kita berbuat baik gitu. Kerja ya kerja dengan baik, kita dagang dengan baik, bisnis dengan baik, tanpa berniat untuk menjolimi orang gitu, ataupun misalkan mau berbuat sesuatu dosa dari sejak melangkah keluar pintu itu gitu ya. Jadi niatkan semua yang baik-baik. Masalah nanti di luar akan terjadi apa, misalkan ya sampai terlibat apa, misalkan yang penting kan hati kita tidak memiliki niat jelek sedikit pun gitu. Jadi belajar menyadari bahwa kita itu selalu ingin berbuat baik dan hilangkan untuk menjolimi orang lain. Apalagi misalkan niat dari rumah, awas ya saya mau nuduh orang itu, saya mau marahin orang itu, misalkan saya mau memfitnah orang itu. Nah itu juga jangan sampai seperti itu gitu. Kalaupun misalkan harus ada terjadi pertengkaran misalkan di dalam pekerjaan atau pertemanan misalkan, tapi kan kita niat di rumah itu tawakal kepada Allah dan kita niatnya itu bekerja atau berusaha atau beraktivitas gitu ya. Jadi kalau sampai misalkan ada sesuatu yang kurang sesuai dengan syariat, yang penting niat kita itu bersih dari kotoran-kotoran yang tadi saya sebutkan itu gitu ya. Nah, ada lagi yang berkata nih, saya akan menjelaskan. Ada lagi yang berkata, semakin ketaatan seseorang dianggap kecil, maka ia semakin besar di sisi Allah. Artinya kita tetap berbuat ketaatan sebanyak-banyaknya, namun jangan diingat-ingat atau jangan merasa wah saya sudah melakukan ketaatan yang besar, jangan. Tapi ikhlaskan, lupakan gitu ya. Anggap saja kita tidak melakukannya, karena pelaku amal yang hakiki adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan semakin maksiat dianggap besar, maka ia akan semakin kecil di sisinya. Nah, maksudnya bagaimana ini? Maksiat dianggap besar, maka ia akan semakin kecil di sisinya. Jadi ya maksudnya jangan melakukan maksiat gitu. Jadi maksiat sekecil apapun, sebesar apapun, maksiat ya maksiat. Tetap kita harus bertobat dan jangan memiliki niat untuk melakukan kemaksiatan sekecil apapun atau setitik apapun. Jangan pernah punya niat seperti itu. Dan yang terutama dalam ilmu tasawuf yaitu kemaksiatan, yaitu lalai dalam mengingat Allah. Nauzubillah ya. Jadi usahakan selama keluar masuk nafas kita, hembusan nafas kita, desahan nafas kita, atau sesuai dengan irama detak jantung kita, usahakan untuk selalu mengingat Allah. Karena dalam ilmu hakikat maksiat terbesar yaitu lalai dari mengingat Allah, itulah maksiat. Jadi maksiat ruhani, maksiat batin, dan itu dosanya lebih besar. Makanya jangan dianggap belajar ilmu tasawuf itu tidak punya dosa atau tidak punya pahala. Itu memang pemahaman batiniah, tapi pada kenyataannya kita satu detik atau satu kali hembusan napas aja lalai dari Allah, itulah kemaksiatan. Justru sebaliknya, belajar menjadi ahli tasawuf itulah dosanya sangat besar. Kalau kita sudah menjadi ahli tasawuf, terus misalkan dalam 1-2 kali hembusan nafas kita lalai mengingat Allah, itulah kemaksiatan yang paling besar. Jadi makanya belajar istiqomah, belajar tasawuf itu tidak mudah, tidak gampang, banyak kerintangan. Namun kita sebagai sebagai salikin gitu kan, tentu sudah digembleng jiwa kita untuk selalu menerima kenyataan atau qanaah dan bersyukur. Makanya seorang ahli tasawuf itu biasanya jarang mengeluh ya, tetapi tetap dinikmati gitu. Jadi lapang dan sempit
puji celah makhluk pun akan terasa sama gitu. Jadi sama senangnya, pujian celaan sama senangnya, lapang dan sempit sama syukurnya, derita bahagia sedih sama nerimanya gitu. Jadi usahakan bisa seperti itu, sehingga hati kita akan selalu terhubung kepada Allah, akan selalu sambung kepada Allah. Dan ketahuilah, maksiat yang besar adalah lalai dari mengingat Allah. Maka ingatlah Allah selalu, tidak boleh lupa gitu ya. Fadzkur dan ingatlah dikala lupa gitu. Fadzkur idza nasita, pokoknya di surat Al-Kahfi ada tuh. Dan ingatlah ketika kamu lupa. Nah itu, dan ingatlah ketika kamu lupa. Artinya tidak boleh lupa dalam mengingat Allah Subhanahu wa taala ya, agar nafas dan detak jantung kita itu tidak dihitung sebagai maksiat kepada Allah gitu ya. Maka selalu ingat kepada Allah, wirid terus sampai menjadi ahli zikir serta riyadhah. Wallahu a'lam bishawab. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Walhamdulillahirabbil alamin. Cukup sekian, dan semoga bisa difahami dan bisa bermanfaat dalam kehidupan kita sehari-hari ya. Saya mohon maaf kalau ada kekurangan dan kesalahan dalam menyampaikannya. Saya hanya manusia biasa yang belajar dan terus belajar. Ambil baiknya dan buang buruknya, dan semoga bermanfaat. Minal aidin wal faidin, mohon maaf lahir dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Orang baik pandai mengambil hikmah, sehat lahir dan batin is the best always. Syukran jazilan.